musamusnya harus dilestarikan karena tidak ada duanya. Cuman di Indonesia ada di Merauke, kalau di luar negeri mungkin ada di Australia. Sehingga ini sangat langka menurut saya, maka ini perlu dilestarikan bersama-sama. Nah itu filosofis yang sangat dalam. Dan kebinekaan kita di kota Merauke ini sudah terbangun lewat filosofis itu. Filosofis dasar itu budaya musamus. Yang kita lihat dalam konteks besar itu Sakot Bekai, Sakot Kai. Dan itu budaya orang Marin. Dulunya itu tidak digunakan sembarang. Seperti tadi Ade sampaikan bisa dicabut lalu dijual. Kalau dulu nggak bisa sama sekali, tidak bisa dijual belikan karena dia bagian daripada jati diri kami orang Marin dan juga 7 marga. Saya Tohaman, mantan Kepala Kampung Salur Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang sekarang menjadi Provinsi Papua Selatan. Ketika kita membuat atau menyusun peta tata ruang kampung dan kami melihat batas-batas serta potensi yang ada di Kampung Salur Indah ini, ternyata selain potensi untuk tanaman padi-padian, juga ternyata bisa ada satu potensi yang luar biasa, yaitu yang rumah semut yang orang Marin atau dalam bahasa Marin disebut dengan bumisai. Dan kami mencari informasi dari masyarakat untuk beberapa wilayah di Kabupaten Merauke ini, ternyata rumah semut yang paling banyak ada di Salur Indah ini. Baik, ini luas area wisata Seribu Musamus ini kurang lebihnya sekitar 29 hektar. Jadi ini tanah milik masyarakat transmigrasi, jatah dari pemerintah waktu itu. Ya. Maka ketika kita lihat pada waktu kita pembuatan tata ruang kampung, kita tidak tahu kalau ini memang bisa untuk tempat wisata, tapi ternyata setelah kita buat peta tata ruang kampung, ini ada potensi untuk dibuat tempat wisata alam. Dalam satu bangunan rumah ini dihuni oleh satu jenis rayap, ukurannya yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang besar ini biasanya dia membawa tanah liat, yang tanah silmat ini. Lalu yang sedang ini dia membawa potongan-potongan rumput kering, yaitu rumput jarum, bukan rumput sembarang, rumput jarum. Ya, potongan kering itu sebagai tulangan. Nanti yang satu jenis lagi ini mengeluarkan air liur untuk perekatnya. Nah ini yang sempat kami ketahui, dan ini kerjanya malam, rayap ini. Untuk membangun rumahnya kerjanya malam ketika musim kabut. Nah, ini saya lihat kalau tidak ada kabut tebal, mereka juga tidak bangun. Biasanya kalau sudah kemarau lalu kabutnya tebal, pada malam hari lah kerja sampai dengan pagi. Satu malam harus ini menutup, tidak ada celah. Dia harus selesai satu malam. Dia punya target, gitu. Misalnya nambah gini, nanti satu malam dia harus dapat satu gundukan begini. Ini yang luar biasanya seperti ini, semut ini. Berarti nggak pernah kerja saat terang ya Pak? Tidak, biasanya yang saya ketahui itu pada waktu dia ada kabut tebal itu baru dia kerja. Dan di malam hari, bukan di siang hari kerjanya. Ya. Ini Mas, ini tumbuh tapi dia tidak jadi dibangun. Ini kan kelihatan mati kan. Karena apa? Setiap kedapatan ada semut yang hitam seperti ini, mereka kalah, rayapnya kalah. Akhirnya dia pergi. Ini. Kalau untuk pengembangan sendiri, ini rumah semut itu tidak kita pindahkan. Secara alami mereka tumbuh sendiri-sendiri. Nah, secara alami, karena pernah ada tetangga kampung kita yang meminta bibit di sini.
Coba kita bawakan 2, tapi ternyata di sana mati, tidak bisa berkembang karena tanahnya memang tak cocok. Ini karena rayap ini dia memilih tempat yang memang sesuai dengan karakternya mereka. Jadi tidak bisa tanah-tanah sembarang bisa tumbuh semut, tidak. Tetapi ini tanah yang berselmat, tanah yang berbatu, dan tanah yang ditempati rumah semut ini biasanya untuk ditanami tanaman palawija itu tidak bisa tumbuh baik. Tetapi sumber airnya sangat bagus, air tawarnya bagus sekali, dan sumbernya tidak terlalu dalam, dia agak sedikit cetek. Ini, mereka ini apa luar biasa semut ini, apa rayap ini. Kuat ini, kita bisa kuat. Ini ya, kuat ini rayap ini mas, ada rayapnya keluar ini. Ini yang kecil-kecil ini. Baik, hebatnya semut ini, apa rayap ini, tidak seperti rayap-rayap yang lain yang ada di luar Merauke ya. Ini sekitar bangunan kita ini kan, sekitar tempat ini kan bangunan banyak ini, rumah-rumah penduduk banyak sekali. Tapi tidak pernah namanya dia merusak apa kayu-kayu, bahan bangunan atau di dalam-dalam rumah tidak ada. Ada sekitar hampir 4 meter yang ada di sana. Cuman masih 1 unit saja ya, satu bangun 1 unit itu yang tingginya 4 meter. Tapi ada yang tumbuh juga bangun baru-baru di sebelah sana, itu bangunan baru. Dalam arti semutnya itu membuat rumahnya baru gitu. Iya, sangat sensitif karena ini kalau memang kami belum bekerja sama dengan pihak kampus untuk meneliti atau apa. Tetapi kami pernah melihat kejadian itu ketika saya malam ada kegiatan di sini, kita menemukan itu lagi membangun semut ini. Ternyata ada 3 jenis semut, tapi saya namanya ilmiahnya saya tidak tahu. Tapi ukurannya berbeda dari 3 itu. Ada yang membawa tanah liatnya, ada yang membawa rumput, ada yang khusus mengeluarkan semacam air liur untuk perekat. Iya baik. Terkait dengan pembuatan sarang semut atau bomisai, itu karena posisi kami sekarang ada di wilayah Wasur, di Kampung Wasur, bomisai atau dengan bahasa lokal di sini disebut dengan bahasa suku Marumenenge merasour. Kalau khusus merasour ini, bomisai ini dia tumbuhnya di daerah tertentu. Ini tingginya biasanya sampai 6-7 meter untuk ketinggian bomisai ini. Dan sementara yang sekarang ini baru jalan 1 tahun lebih. Bomi ini kalau kami di sini masyarakat lokal juga biasanya digunakan untuk pembakaran sagu sep. Pembakaran sagu sep tradisional pada saat biasanya kalau contoh seperti orang meninggal dibuat sasi, terus setelah itu dibuka sasinya harus dibuat sagu sep, dibakar sagu sep. Itu menggunakan bomisai ini juga. Musamus ini terbuatnya dari rumput, contoh rumput yang tadi, terus tanah, termasuk dia membangun juga dengan menggunakan air liurnya untuk bisa bisa tinggi. Bomi ini ketika dia tumbuh dia harus tidak ada pepohonan, karena ketika ada pepohonan yang dia tumbuhnya di sekitaran atau kelilingi bomi itu, maka dia akan mengganggu aktivitas daripada rayap tadi atau semut tadi. Ini yang dibangun semutnya, dan ini salah satu jenis rumputnya ini. Di sini dibilang rumput lidi-lidi. Ini yang digunakan untuk pembuatan bominya. Ya, kalau kita lihat orang-orang Marin di sini, penduduk asli di sini itu kan, ya mereka itu filosofis kan sebenarnya, orang-orangnya kan terbuka menerima saudara-saudara lain yang datang menetap di Merauke, dan mereka memberikan kesempatan untuk mereka berkembang. Dan budaya ini sebenarnya budaya perekat yang menurut saya itu sudah sekian tahun dari generasi ke generasi, dan
proses akulturasi itu sudah terjadi, sehingga secara makro kita di Kota Merauke ada istilah Isakot BK, Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Artinya kalau kita membangun Kota Merauke itu kita harus antara hati, pikiran dan kata itu harus kita satu dulu, baru kita bisa bersama-sama membangun Kota Merauke menuju kepada kesejahteraan bersama. Nah itu filosofis yang sangat dalam, dan kebinekaan kita di Kota Merauke ini sudah terbangun lewat filosofis itu. Filosofis dasar itu budaya Musamus. Kalau dulu Bu, sebelum kita tahu fungsi keindahannya ini, ada beberapa masyarakat dia mengambil tapi untuk makan ayam, semutnya tuh rayapnya dikasih makan ayam. Itu aja dulu. Sebelum tahu keindahan, dan sekarang insya Allah ini sudah dilindungi, maka kita tidak boleh untuk merusak dan kita diharapkan untuk menjaga kelestarian bersama-sama. Sehingga kami ambil langkah itu perlindungannya itu ke setiap marga. Jadi contohnya, ini bomisai, dia tumbuhnya di marga ini, marga si A, si B. Nah itu mereka yang bertanggung jawab untuk bisa menjaga mereka punya potensi. Karena itu potensi daripada 7 marga juga, sehingga beban itu diberi tanggung jawab kepada masing-masing marga untuk menjaga mereka punya potensi. Ini kami berharap dengan pengelola, ya, ini harus mengambil satu langkah-langkah, karena saya yakin bahwa rayap ini dia sangat sensitif. Ini terbukti ada beberapa rumah semut atau rumah rayap ini juga yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ini termasuk ada himbauan-himbauan dari pihak pengelola, bahkan kemarin kita untuk bisa membuat tulisan-tulisan yang mengimbau terhadap para pengunjung untuk tidak memegang langsung dari rumah semut itu, karena dikhawatirkan nanti habis makan yang berminyak-minyak sehingga ada semut lain yang datang, semut hitam itu yang datang, sehingga rayap itu akan pergi, dia akan kalah, dia akan meninggalkan tempat itu. Maka kita tidak berharap seperti itu, maka kita akan adakan himbauan-himbauan, termasuk kita juga akan membuat tulisan-tulisan supaya nanti pengunjung ini paham bagaimana kita bersama-sama melestarikan rumah semut ini atau rumah rayap ini supaya tidak rusak dan masih tetap dihuni oleh rayap, seperti itu. Kemandirian daripada semut itu juga menjadi filosofi tersendiri bagi kami, termasuk kegotong royongan itu juga sangat penting, ya, termasuk ini filosofis yang ada di rumah semut dan rayapnya itu. Ketika melihat membangun rumah itu, mereka bersama-sama berbondong-bondong untuk membuat sebuah karya yang luar biasa ini dengan kerjasamanya yang sangat bagus, luar biasa dari rayap itu sendiri. Iya, kalau khusus untuk kami di sini, kalau dulunya pada saat nenek moyang itu mereka lebih ketat, karena dia bagian daripada totem daripada 7 marga tadi. Nah, bukan hanya marga KIC, tetapi 7 marga besar suku Marin. Nah, itu mereka punya totem, sehingga dulunya itu tidak digunakan sembarang. Seperti tadi Adi sampaikan, bisa dicabut lalu dijual. Kalau dulu nggak bisa sama sekali, tidak bisa dijual belikan, karena dia bagian daripada jati diri kami orang Marin dan juga 7 marga. Ya, saya rasa Musamus ini harus dilestarikan karena tidak ada duanya. Cuman di Indonesia ada di Merauke, kalau di luar negeri mungkin ada di Australia. Sehingga ini sangat langka menurut saya, maka ini perlu dilestarikan bersama-sama.